Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan Sabda Sabrik pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 31 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman Tuhan, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yefta adalah seorang panglima perang yang berasal dari bangsa Gilead dan masih memiliki keturunan orang Kanaan. Terkait masalah Yefta akhirnya mempersembahkan anak perempuan satu-satunya, sebetulnya Alkitab tidak membenarkan hal itu. Apa yang dilakukan oleh Yefta memang berlaku dalam masyarakat pada zaman itu, yakni setiap orang berbuat sesuai dengan apa yang menurut pandangannya sendiri. Korban bakaran manusia, sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir di zaman itu, sebetulnya dilarang bagi bangsa Israel. Namun kebiasaan ini dilakukan juga oleh Yefta. Dalam kitab Imamat 18 ayat 21, dikatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Demikian juga dikatakan dalam Ulangan 12 ayat 31, janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Apa yang dinasarkan oleh Yefta di ayat 31 di atas, demi untuk dia dapat mengalahkan Bani Amon, di sini terkesan seolah-olah Yefta meragukan akan pertolongan Tuhan bagi dia dan bagi bangsa Israel, sehingga dia harus bernasar seperti itu. Pengalaman dari Yefta dapat diartikan bagi kita sekalian sebagai orang percaya bahwa kita tidak boleh bernasar dengan sembarangan. Harus dipertimbangkan secara matang-matang, karena ketika nasar itu sudah diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Karena dengan kita bernasar, itu merupakan janji kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntut janji itu. Atau lebih baik kita tidak bernasar sama sekali. Peristiwa ini terpaksa harus dialami oleh Yefta yang sama sekali dia tidak pernah membayangkan sebelumnya. Dia mungkin membayangkan yang pertama akan ditemuinya nanti adalah hewan seperti domba atau kambing. Namun hatinya hancur saat dia kembali ke Mispa, ke rumahnya. Ternyata yang keluar pertama dari rumahnya justru anak perempuannya sendiri. Dan oleh karena Yefta sudah bernasar seperti itu, akhirnya nasar itu pun ditepati juga. Yaitu dia mempersembahkan anak perempuan yang merupakan anaknya satu-satunya sebagai korban bakaran. Bapak Ibu terkasih, biarlah melalui kisah Yefta ini merupakan perhatian sekaligus pelajaran yang penting bagi kita sebagai anak Tuhan untuk tidak sembarangan mengucapkan nasar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.